Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik bagi saya maupun Anda yang menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan walafiat. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Aditya Pratama, SPD MPD. Sebelum saya memulai presentasinya, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Baiklah, saya akan memulai presentasi proposal penelitian dengan tema penerapan strategi bisnis di masa pandemi COVID-19. Jadi persaingan usaha yang semakin ketat di era globalisasi harus ditanggapi oleh para pelaku usaha dengan menerapkan langkah strategis bagi kelangsungan usahanya. Munculnya pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia mengakibatkan ruang lingkup kehidupan seperti pendidikan dan perekonomian mengalami kelumpuhan yang berakibat sekolah ditutup serta perusahaan banyak yang mengurangi aktivitas produksi dan bahkan tidak sedikit yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan khususnya di bidang perekonomian. Salah satunya implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Agar permasalahan COVID-19 ini tidak mengakibatkan resesi ekonomi yang berkepanjangan, dalam hal ini pelaku usaha memasarkan produknya secara online dapat melakukan 3 tahapan pengendalian kualitas barang produknya untuk memberi kepuasan pada konsumen, yaitu yang pertama, melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik. 2. Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa. Dan ketiga, memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan survei pelanggan dan comparison shopping sehingga pelayanan yang kurang baik dapat dideteksi dan dikoreksi. Di sini saya telah mengutip dari Suswanto dan Setiawan tahun 2020. Jadi dia mengatakan pemasaran secara online melalui Shopee merupakan langkah tepat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh para pelaku usaha ini harus dilakukan secara optimal. Kenapa? Agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat dengan memberikan keterangan yang jelas dan dapat dipercaya konsumen. Dalam dunia bisnis di era globalisasi ini, pemasaran produk baik barang maupun jasa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Media sosial merupakan teknologi informasi memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan media sosial, pelaku usaha dapat memaparkan spesifikasi produk, kualitas, sehingga harga menjadi konsumen dapat lebih leluasa memilih barang yang sesuai dibutuhkannya. Dan di sini saya mengutip lagi dari Sahnas dan Wahyono tahun 2016. Jadi dia mengatakan bahwa daya beli konsumen terhadap suatu produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendapatan konsumen, citra merek, kualitas produk, dan terakhir harga yang kompetitif. Namun demikian, meskipun dalam masa pandemi COVID-19 para pelaku usaha sudah menerapkan strategi pemasaran melalui media sosial,
tapi perlu juga dicermati kemampuan daya beli masyarakat. Di sini ada perumusan masalah. Yang pertama, strategi apa yang diterapkan oleh pelaku usaha ini dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dan kedua, bagaimana dampak pandemi COVID-19 bagi pemasaran produk. Lalu ada tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19. Dua, untuk mengetahui apa saja dampak pandemi COVID-19 bagi pelaku usaha. Kemudian ada manfaat penelitian. Satu, menambah wawasan bagi penulis dalam penyusunan proposal penelitian. Kedua, mengetahui kelebihan apa saja menggunakan media sosial bagi para pelaku usaha saat pandemi COVID-19. Dan ketiga, menambah pengetahuan penulis dalam pemasaran produk apa saja yang digunakan pelaku usaha di masa pandemi ini agar konsumen merasa puas dengan kualitas barang yang dijual. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.